Selamat datang di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona dan udara yang sejuk. Namun, dalam menjaga keindahan ini, tantangan lingkungan seperti limbah ternak dan serangan lalat menjadi perhatian utama. Dalam reportase kali ini, kita akan melihat bagaimana pengolahan limbah ternak tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga membantu menjaga keindahan dan estetika Kintamani. Nama saya Wayan Dharmayuda, selaku penyuluh pertanian di Kabupaten Bangli yang mewilayahi Desa Songan B. Perkembangan terkini terkait dengan potensi pertanian di Desa Songan B, bahwasanya kita punya hamparan kaldera ini yang banyak ditanam sama teman-teman petani kita itu adalah potensi hortikultura. Tapi yang paling banyak itu adalah bawang, cabai, tomat juga beberapa, dan juga peternakan. Di Kintamani ini punya danau batur yang luasnya kurang lebih hampir 1.650 hektar. Nah, ini potensinya adalah masalah jaring apung. Teman-teman nelayan kita ataukah petani kita sudah banyak memelihara ikan mujair di sana. Yang sebagai ciri khas bahwa kalau ndak ke Kintamani, ndak makan ikan mujair nyat-nyat belum lengkap rasanya. Benar adanya bahwa belakangan ini sedikit ada merebak, dan juga di media mungkin ada beberapa juga menyampaikan bahwa keberadaan lalat yang ada di kaldera itu memang betul adanya. Dan sebagai informasi dan juga mungkin sedikit berikan informasi kepada teman-teman, lalat ini ada. Mungkin sejak saya belum lahir pun sudah ada lalat di sekitaran kaldera danau dan gunung batur ini. Tetapi belakangan mungkin karena pariwisata kita, sekitaran ini sudah hampir ratusan villa, ratusan penginapan yang ada antara pariwisata dengan pertanian, sehingga masalah lalat ini muncul kembali. Lalat ini penyebabnya secara tidak langsung memang sih sebagian kecil dari pertanian ada. Cuma dari pariwisata pun juga memberikan dampak kepada munculnya lalat. Mungkin kalau dari segi pertanian, itu mungkin banyak teman-teman di pertanian itu memakai limbah kotoran ayam yang memang dipakai di sini. Nah, mungkin itu diantaranya, termasuk juga lalat itu muncul kan di tempat yang kotor, kan? Limbah-limbah industri, limbah-limbah perhotelan juga mungkin berdampak karena bau, mungkin kan seperti itu. Makanya ini menjadi perlu kita cari solusi apa yang mesti kita lakukan di sektor-sektor, baik di pertanian, baik di pariwisata, maupun di tempat-tempat yang lain yang memang berdampak kepada perkembangan lalat itu. Peran kita selaku penyuluh, pertama memberikan semacam edukasi kepada para petani kita di wilayah binaan terkait dengan pertanian dalam arti luas. Karena potensi di sini adalah horti, baik itu juga peternakan, baik itu juga perikanan. Secara tidak langsung ya kita memberikan semacam edukasi bagaimana cara mengantisipasi terkait dengan, terutama di horti adalah misalnya masalah bawang, bagaimana cara mengantisipasi adanya ulat bawang, adanya serangan-serangan hama penyakit. Nah, kita sebagai penyuluh pertanian ya tentunya mendampingi mereka agar produksi pertanian mereka juga bisa berdampak positif, meningkat. Khusus di wilayah binaan saya, di Desa Songan B ini ada kurang lebih 102 kelompok tani. Nah,
Kalau kita kalkulasikan secara data, itu ada hampir 5.000 petani kita. Ya, 5.000 petani kita dari 750 KK. Jadi secara kita melakukan edukasi, tentunya kita terjadwal berkunjung kepada kelompok-kelompok tani binaan kita, memberikan edukasi, memberikan informasi terkait dengan pertanian. Astungkara juga memberikan semacam program-program, baik itu pupuk subsidi, baik itu alsin, baik itu kegiatan-kegiatan yang tentunya, apa yang disampaikan tadi adalah terkait dengan lalat ini. Kita memberikan edukasi bahwa alangkah bijaknya teman-teman petani kita jika mempergunakan limbah kotoran ayam, kotoran sapi yang mentah, kita perlu fermentasi terlebih dahulu. Ya, kita fermentasi, kita berikan semacam SOP, standar operasional prosedur, bahwa limbah mentah itu kalau diberikan kepada lahan tentunya belum maksimal. Nah, kita lakukan seoptimal mungkin dengan mengedukasi, memfermentasi terlebih dahulu. Yang saya pakai, ini kebetulan lahan saya, dan Tiang dengan istri, kebetulan juga orang pertanian, berusaha membuat semacam pupuk yang ramah lingkungan, baik itu semacam bokasi, semacam kita pupuk organik, ya, yang kita buat dari lingkungan sekitar, dan kita juga sering memakai produk, mohon maaf nih menyebutkan nama, produk E4 sebagai alat fermentor untuk kotoran ayam, kotoran sapi difermentasi, dan kita tabur di lahan yang saya miliki. Dan Astungkara hasilnya berdampak positif, dan Tiang punya data bahwa produksi tahap pertama, produksi tahap kedua, produksi tahap ketiga mengalami peningkatan. Dan termasuk ada namanya program UPO, Unit Pengolahan Pupuk Organik, yang bantuannya adalah dalam bentuk ternak sapi, yaitu mesin pencacah pakan, termasuk juga piar. Nah, ini diantaranya kotoran sapi itu dalam bentuk kencingnya sapi, mohon maaf, itu menjadi biourin. Diproses itu menjadi biourin, didiamkan beberapa saat, beberapa minggu, dan ditaburkan ataukah disemprotkan kepada lahan yang sudah terbukti itu memberikan dampak positif kepada lahan pertanian. Dan fermentornya diantaranya adalah pakai E4. Itu difermentasi kencing sapinya menjadi biourin. Mungkin itu beberapa program yang kira-kira kedepannya bisa meningkatkan produksi di sektor pertanian di sekitaran kaldera danau dan Gunung Batur ini. Nah, dengan teman-teman penyuluh di wilayah BPP Kintamani Timur, kebetulan juga per hari ini didampingi sama Pak Koordinator Penyuluh. Tentunya ini yang perlu kita edukasi, bahwa dampak dengan mempergunakan pupuk organik, pupuk cair yang betul-betul herbal gitu, tentunya ini yang paling penting bisa meningkatkan produksi. Jangka panjangnya adalah tentunya tanah ini adalah warisan anak cucu kita. Dan saya sering menyampaikan kepada anak-anak, kepada generasi-generasi berikutnya bahwa ini adalah masa depan kita, lahan ini yang kita miliki. Kalau sudah lahan kita subur, tentunya alam juga pasti akan menyayangi kita. Sehingga mesti kita bertanggung jawab menjaga lingkungan, menjaga lahan agar tetap produktif dengan memakai pupuk organik yang memang sudah diproses, difermentasi dengan baik, sesuai dengan SOP. Kita bila perlu kita berikan
pupuk organik cair juga, yang memang produksi teman-teman lumayan banyak di sini, dan untuk kesuburan tanah kita yang tercinta. Dengan upaya pengolahan limbah yang baik, tidak hanya tanaman yang tumbuh subur, tetapi juga lingkungan menjadi lebih bersih dan indah. Hal ini tentu berdampak positif bagi sektor pariwisata yang merupakan andalan ekonomi daerah. Terima kasih Mas Yoyo, rekan kami, dan terima kasih pada teman-teman dari PT Songo Langit Persada dari EM Indonesia atas perhatiannya terhadap Kabupaten Bangli, terutama yang viral akhir-akhir ini adalah kaitannya dengan serbuan lalat di Kintamani khususnya. Jadi terkait dengan masalah lalat itu sesungguhnya bukan hal yang baru di Kabupaten Bangli, khususnya di wilayah Kecamatan Kintamani. Bahkan mungkin apakah itu Seloroh atau apa, sempat masyarakat di Kintamani bilang lalat di Kintamani adalah lalat sehat. Seperti itu Seloroh mereka dulu, tetapi hari ini itu tentu tidak bisa dibenarkan, tidak dibenarkan di tengah-tengah kondisi pariwisata yang setungkara akhir-akhir ini mulai menggeliat. Itu. Nah, oleh karena itu ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tidak saja pemerintah daerah, tetapi semua komponen harus terlibat di dalamnya. Berikutnya terkait dengan fenomena merebaknya serbuan lalat. Memang kita akui salah satu dari beberapa penyebabnya adalah karena memang penggunaan limbah ternak sama ternak ayam untuk di sektor pertanian untuk sebagai bahan pupuk. Nah, kenapa saya bilang salah satu? Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan. Faktor lingkungan, kemudian faktor perilaku buang sampah masyarakat. Karena di samping di sana ada sampah rumah tangga, juga ada sampah hotel dan restoran, tentu berpengaruh. Kaitannya dengan lingkungan, mungkin karena suhu dingin, kemudian ditambah dengan kita tahu Kecamatan Kintamani khususnya adalah sebagai penghasil ikan nila, di mana bau ikan cukup menyengat, apalagi ada bangkainya. Ini ikut juga menjadi faktor bertambah kerumunan lalat. Secara umum bisa kami sampaikan, pola perkembangan lalat ini memang mengikuti musim. Seperti sebulan yang lalu itu betul-betul memang populasinya sangat tinggi, sangat besar, sehingga sempat viral. Tapi mulai beberapa belakangan ini mulai mereda. Tetapi semeredanya populasi lalat di Bangli, di Kecamatan Kintamani khususnya, memang kita rasakan lebih tinggi daripada di tempat lainnya. Oleh karena itu, ya sekali lagi ini memang sudah menjadi kontradiksi di masyarakat, apalagi dengan kaitannya dengan kenyamanan di sektor pariwisata. Oleh karena itu, tentu pemerintah daerah Kabupaten Bangli melalui pimpinan kami Pak Bangli tidak henti-hentinya mencari solusi, tidak bisa dibiarkan upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kan itu. Nah, sesungguhnya dari pemerintah provinsi melalui gubernur ini sudah ada edaran mengenai larangan penggunaan pupuk mentah. Nah, seperti itu judul edaran dari gubernur, kalau tidak salah awal Januari tahun 2024 bahkan itu. Dan kami sudah sosialisasikan di media-media kami, di medsos, di FB misalnya, sudah kami sosialisasikan pada masyarakat, tetapi mendapat tanggapan yang beragam. Padahal itu adalah kita sudah jelaskan di edaran itu adalah akibat dampak dari penggunaan pupuk mentah atau pupuk yang belum terproses, itu terdampak negatifnya terhadap lahan maupun dampak negatifnya terhadap tanaman. Nah, oleh karena itu disarankan tidak menggunakan pupuk mentah, harus diproses, difermentasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga betul-betul pupuk itu setelah siap ditebar di lahan, setelah siap diserap oleh tanaman. Kan itu. Nah, kita sudah berupaya kita lakukan dari Dinas Pertanian, antara lain dukungan pusat juga sudah dengan adanya yang namanya
bantuan alat pengolahan pupuk organik atau disingkat APO. Itu dari tahun 2020 ada sekitar 20-an unit APO yang sudah diberikan pada masyarakat. APO ini adalah suatu unit, ini ada ternaknya 10 ekor sapi, ada kandang ternaknya tentunya, ada rumah pengolahan pupuknya tentunya, ada pengolahan pupuk yang sederhana, mesin pengolahan pupuk yang sederhana. Nah ini sebenarnya, ini kan pabrik mini lah, tetapi memang belum efektif karena jumlahnya belum banyak kan gitu. Nah kemudian yang berikutnya juga dari segi edukasi, kami melalui Balai Penyuluh Pertanian sudah beberapa kali memberikan bintek kepada kelompok tani kaitannya dengan bagaimana mengolah limbah ternak ini menjadi pupuk organik. Kalaupun tidak pupuk organik, minimal lah kompos, nah, sehingga tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan efek negatif pada tanah maupun tanaman. Itu kita sudah lakukan. Datanya tahun 2022 kita lakukan sebanyak 35 kelompok, 2023 kita lakukan sebanyak 50 kelompok bahkan kita tingkatkan. Akan tetapi seperti tadi kendalanya di masyarakat, fermentasi ini kan butuh waktu, untuk proses ini butuh tempat, butuh tambahan anggaran tentunya. Nah, ini yang terkendala bagi petani. Nah, kemudian berikutnya tahun 2023 kebetulan ada pengadaan pupuk organik dari provinsi. Kita berusaha mengakses sebesar-besarnya pupuk organik yang diadakan oleh provinsi, yang notabene adalah pupuk subsidi ganda. Masyarakat hanya membayar senilai Rp500 per kilo, kita akses itu. Tidak kurang dari 600 ton pupuk organik subsidi ganda kita bisa dapat akses dari provinsi dalam rangka untuk mengurangi penggunaan limbah ternak ini. Kan itu upaya-upaya yang kita lakukan. Nah itu. Kemudian berikutnya juga sempat viral di media dengan banyaknya kerumunan lalat ini. Kita juga sudah berkoordinasi dengan UPT BPTP Habun yang berkantor di Celuk, yang merupakan bagian UPTD dari Dinas Provinsi untuk masalah penanganan lalat ini. Nampaknya belum juga ketemu dengan cara yang sistematis dan efektif untuk menangani masalah itu. Bahkan terakhir rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati dengan ada di kita di Kabupaten Bangli adanya tim percepatan, didampingi oleh tim percepatan, sempat kepikiran dan sempat mungkin studi tiru ke daerah lain, bahkan di Kabupaten Bandung ada praktek baik itu penggunaan pupuk pabrik pupuk mini untuk mengolah limbah ternak menjadi bahan organik, menjadi pupuk organik. Nah, itu mungkin nanti bisa diterapkan di Kabupaten Bangli. Sebatas itu yang sudah dilakukan, dan bahkan termasuk Kabupaten Bangli ini sesungguhnya adalah kabupaten produsen pupuk organik juga limbah ternak itu tadi. Karena memang banyak di Kabupaten Bangli ini adalah peternak ayam terutama. Nah, itu bahkan kepikiran sudah membuat feasibility study (FS) untuk membuat pabrik pengolahan pupuk organik. Nah, seperti itu yang sudah pemerintah daerah lakukan. Hanya saja memang eksekusinya belum, itu dengan keterbatasan anggaran itu yang menyebabkan terkendala. Oleh karena itu kemarin pimpinan kita Pak Bupati akan menyampaikan usulan kepada Pak Gubernur untuk membantu menangani masalah ini melalui pengadaan pabrik pupuk organik. Nah, itu yang sudah bisa kita lakukan. Di samping tadi terus kita lakukan edukasi terhadap petani agar kita memfasilitasi, mendampingi petani dalam rangka pembuatan pupuk organik maupun kompos dari limbah ternak. Jadi memang seperti itu tadi, petani dia butuh kos, butuh biaya tenaga kerja, kemudian tempat, kemudian butuh waktu, karena untuk proses fermentasi itu kan butuh waktu paling tidak 21 hari, butuh tambahan tenaga untuk bolak-balik, butuh tambahan biaya untuk fermentor misalnya, kan itu yang dikeluhkan oleh petani. Sementara petani ingin kan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Ini yang agak memberatkan petani. Sementara sih secara sistematis belum ada kerjasama. Nah, mudah-mudahan melalui PT Sango Langit Persada ini, kemudian melalui M4 Indonesia, ini bisa ada konsep barangkali untuk bagaimana menangani kerumunan lalat ini secara sistematis yang efektif tentunya.
sehingga itu nanti bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang kami hadapi di Kabupaten Bangli ini. Sudah sejak dulu lalat itu ada, cuman baru kali ini ketika pariwisata menggeliat, ini terjadi gesekan dengan sektor pariwisata terkait dengan kenyamanan. Itulah oleh karena itu petani berkilah bahwa dari dulu memang sudah kita lakukan menggunakan pupuk organik kayak gini, tidak aja apa-apa. Kenapa baru sekarang kita permasalahkan? Kan seperti itu kalau kita mengikuti perkembangan di masyarakat. Jadi begini, kaitannya dengan perkembangan lalat di Kabupaten Bangli, betul itu adalah suatu hal yang besar yang cukup mengganggu sektor pariwisata. Oleh karena itu tidak saja pemerintah Kabupaten Bangli tetapi semua stakeholder harus ikut bahu-membahu membantu mencari solusi terhadap permasalahan itu. Walaupun tetap tugas pokok itu adalah menjadi tugas pokok pemerintah. Tapi partisipasi dari stakeholder masyarakat juga itu dibutuhkan. Nah, seperti itu mudah-mudahan dengan hadirnya teman-teman dari PT Sungai Langit Persada, dari EM Indonesia, itu bisa ada solusi kaitannya dengan itu. Kita tentu siap untuk bekerja sama sekiranya memang ada tawaran cara-cara atau metode yang efektif untuk mengatasi lalat. Di Kintamani, melalui kerjasama antara petani, penyuluh, dan pemerintah, kita dapat menciptakan pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan keindahan, Kintamani akan tetap menjadi destinasi wisata yang menarik sambil memastikan kesinambungan ekosistemnya. Terima kasih telah menyaksikan reportase ini. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya.